Setelah sempat kesulitan menambah pemain anyar, kini PSSI mulai mendapatkan harapan dengan perkembangan dari pemain incarannya. Pemain itu adalah Ole Romeni yang sudah menunjukkan kode bakal bergabung dengan timnas. Tak hanya Romeni, ternyata Mauro Zylstra juga dikabarkan bakal segera bergabung. Tentu sebuah kabar yang sangat bagus jelang babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Kabar ini sekaligus juga membuat Cina hingga Vietnam heran dibuatnya. Lantas mengapa hal itu terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia mampu menunjukkan progres yang sangat baik. Sebuah progres yang kira membuat Indonesia meraih beberapa prestasi. Contohnya adalah saat mereka lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Namun sayang, meski mampu menunjukkan progres yang baik, ada beberapa hal yang dianggap masih menjadi kelemahan timnas. Salah satunya adalah striker, yang sampai saat ini dinilai belum memberikan kontribusi maksimal. Hal inilah yang membuat STY dan PSSI harus segera menyelesaikan masalah tersebut. Dan beberapa cara sudah mereka lakukan, termasuk mendatangkan pelatih striker, yakni Yong Ki-hoon. Dengan datangnya Yong Ki-hoon, harapannya pelatih asal Korea itu mampu memaksimalkan potensi striker yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Hal itu memang harus dilakukan, karena sebentar lagi Indonesia akan bermain di babak 3 kualifikasi Piala Dunia, di mana di babak tersebut Indonesia harus benar-benar tampil maksimal. Selain maksimal di lini pertahanan, Indonesia juga harus tampil maksimal di posisi penyerang. Dan masalah inilah yang coba dipecahkan oleh Yong Ki-hoon. Saat rencana Yong Ki-hoon mulai dilaksanakan, timnas Indonesia mendapatkan kabar yang sangat baik. Kabar itu adalah soal bergabungnya Ole Romeni ke timnas Indonesia. Meski belum resmi, namun pemain FC Utrecht tersebut sudah memberikan kode jika ia bakal segera bergabung dengan tim Garuda. Sampai saat ini ada 2 kode yang menunjukkan Romeni berminat untuk bergabung dengan timnas. Kode pertama adalah saat dirinya mulai mengikuti akun Instagram dari Fardy Bahdim, yang selama ini menjadi sosok penghubung antara timnas Indonesia dengan pemain keturunan. Tak hanya Fardy Bahdim, Ole Romeni juga terlihat sudah mengikuti akun Instagram dari Erick Thohir, yang selama ini menjabat sebagai ketua PSSI. Tak hanya Romeni, ternyata ada satu striker lagi yang kabarnya juga berminat dengan timnas Indonesia. Dia adalah Mauro Zylstra, pemain yang selama ini memang terus dikaitkan dengan tim Garuda. Bahkan, pemain berusia 19 tahun itu mengaku sudah dihubungi dengan PSSI soal bergabungnya dirinya dengan Indonesia. Mauro Zylstra kemudian menyambut positif kabar itu dan memberikan sebuah kode di Instagram, di mana kode yang diberikan oleh Mauro adalah sebuah komentar yang artinya, semua kini tinggal menunggu waktu. Dengan kabar bergabungnya 2 pemain itu, pasti membuat fans Indonesia heran. Contohnya pada kasus Ole, di mana sebelumnya Ole Romeni terlihat sangat sulit untuk dibujuk, karena dirinya masih mikir-mikir, apakah memilih Indonesia atau Belanda. Namun kini pemain berusia 24 tahun itu malah menunjukkan sendiri jika dirinya sudah mulai terbuka untuk bergabung dengan tim Garuda. Sebuah kabar yang pastinya sangat bagus, karena Ole sendiri adalah penyerang yang selama ini dicari oleh Indonesia. Lebih lanjut, dengan rumor bergabungnya Ole dan Zylstra, ada yang menyebut jika semua itu ada pengaruhnya dari Yong Ki-hoon. Yong Ki-hoon dinilai menjadi daya tarik bagi pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas. Sesuatu yang sangat wajar, karena Yong Ki-hoon adalah salah satu legenda sepak bola Korea. Dirinya pernah mewakili negaranya untuk bermain di Piala Dunia tahun 2010 yang lalu. Selain itu, Yong Ki-hoon juga pernah menjadi juara Liga Champions Asia pada tahun 2006 yang lalu. Hal-hal inilah yang membuat para pemain keturunan tertarik, karena itu berarti PSSI tak main-main dalam memajukan sepak bola Indonesia. Sementara itu, kabar soal bergabungnya Ole Romeni dan Zylstra juga mendapatkan sorotan dari media Cina, di mana ada media Cina yang menyebut jika Indonesia adalah tim yang gila melakukan naturalisasi. Saking gilanya, media Cina menilai jika Indonesia adalah Belanda versi Asia, karena pemain yang dinaturalisasi kebanyakan berasal dari Belanda. Tak hanya media Cina, media Vietnam juga tidak mau kalah. Mereka malah heran, karena bisa-bisanya Indonesia dengan mudah mendapatkan pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa. Kini menarik dinantikan perkembangan dari Ole Romeni dan Mauro Zylstra. Yang pasti jika benar-benar bergabung dengan timnas, mereka harus menjalani proses naturalisasi terlebih dahulu. Itu berarti kedua pemain tersebut belum bisa dimainkan saat Indonesia menjalani pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia.
Namun bisa saja bermain saat Indonesia melawan Cina pada bulan Oktober, dan semua itu tergantung seberapa cepat proses naturalisasi keduanya.